Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya, perkenalkan nama saya Dian Apriani dengan NPM 24610120 dari Program Studi S1 Manajemen Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Muhammadiyah Metro. Pada video kali ini, saya akan membahas ujian akhir semester mata kuliah Manajemen Keuangan 1 yang diampu oleh Bapak DRE Febrianto SEMM. Pada kesempatan kali ini, saya akan membahas tentang manajemen investasi, khususnya pada aspek keuangan yang digunakan untuk menilai apakah suatu investasi layak dijalankan atau tidak. Penilaian investasi sangat penting karena berkaitan langsung dengan keputusan perusahaan dalam menanamkan modal agar memperoleh keuntungan di masa mendatang. Selanjutnya, saya akan membahas kriteria penilaian investasi, yaitu payback period atau PP, average rate of return atau ARR, net present value atau NPV, internal rate of return atau IRR, profitability index atau PI, dan break even point atau BEP. Setelah memahami konsepnya, saya akan masuk ke tahap perhitungan berdasarkan data yang telah diberikan. Pada tugas ini disajikan kasus mengenai investasi yang dilakukan oleh PT Mentari Persada. Soalnya yaitu tahun 2008 PT Mentari Persada terbuka berinvestasi dengan modal sendiri 120 miliar rupiah, modal kerja 1 miliar, umur ekonomis 5 tahun dan disusutkan tanpa nilai sisa. Pengembalian tingkat bunga yang diinginkan 15%. Perkiraan laba setelah pajak selama 5 tahun yaitu 950 juta, 1.100 juta, 1.250 juta, 1.400 juta, dan 1.650 juta. Pertanyaannya, berapa kas bersih yang diterima di akhir tahun? Jadi, untuk membahas soal tentang kas bersihnya, kita akan menghitung penyusutannya terlebih dahulu. Rumus penyusutan yaitu investasi dikurang modal kerja dibagi umur ekonomis. Jadi investasinya yaitu 120 miliar rupiah. Dibagi dengan modal kerjanya. Modal kerjanya yaitu 1 miliar rupiah. Lalu dibagi dengan umur ekonomis. Umur ekonomisnya yaitu 5 tahun. Jadi 120 miliar dikurang dengan 1 miliar dibagi dengan 5 tahun, hasilnya yaitu 23 miliar 800 juta per tahun. Kita lanjut mengerjakan tabel cash flow. Di sini tahunnya yaitu dari 2008 sampai dengan 2012. EAT-nya yaitu dari perkiraan laba setelah pajak selama 5 tahun. Di sini ada 950 juta, lalu ada 1.100 juta, 1.250 juta, 1.400 juta, dan 1.650 juta ditulis pada EAT. Untuk penyusutannya, di kolom ini kita menuliskan hasil dari perhitungan penyusutan kita tadi. Jadi 23 miliar 800 juta rupiah ini ditulis pada penyusutan semua. Setelah kita menuliskan semua penyusutan, selanjutnya kita menghitung receipt-nya. Receipt diperoleh dari EAT ditambah dengan penyusutan. Jadi 950 juta dikali dengan 23 miliar 800 juta rupiah yaitu 24 miliar 750 juta rupiah. Untuk tahun 2009 caranya juga sama, yaitu 1.100 juta
ditambah dengan 23 miliar 800, hasilnya yaitu 24 miliar 900 juta rupiah. Di tahun 2010, 1.250 juta ditambah dengan 23 miliar 800 juta rupiah, yaitu 25 miliar 50 juta rupiah. Untuk 2011 hasilnya 25 miliar 200 juta rupiah. Dan untuk 2012 yaitu hasilnya 25 miliar 450 juta rupiah. Selanjutnya kita menghitung DF 15%-nya. DF 15% dihitung dari 1 dalam kurung 1 plus T pangkat N. Jadi 1 dalam kurung 1 plus 0,15 dipangkatkan 1, yaitu hasilnya 0,869. Untuk tahun 2009 caranya juga sama, tetapi beda di pangkatnya, yaitu 1 dalam kurung 1 plus 0,15 dipangkatkan dengan 2, hasilnya 0,756. Untuk tahun 2010 caranya juga sama, bedanya pangkatnya ini diganti dengan 3, jadi hasilnya 0,657. Di 2011 pangkatnya diganti dengan 4, jadi hasilnya 0,571. Untuk di tahun terakhir, yaitu di tahun 2012, 1 dalam kurung 1 plus 0,15 dipangkatkan dengan 5, jadi hasilnya 0,497. Selanjutnya kita akan membahas tentang PV kas bersihnya. Jadi PV kas bersih diperoleh dari perkalian antara prinsip dengan DF 15%. Jadi 25 miliar 750 juta rupiah dikali dengan 0,869, hasilnya yaitu 21 miliar 507.750 juta rupiah. Untuk kas bersih pada tahun 2009 caranya juga sama, yaitu 24 miliar 900 juta rupiah dikali dengan 0,756, jadi hasilnya 18 miliar 824.400 juta rupiah. Untuk di tahun 2010, 25 miliar 50 juta rupiah dikali dengan 0,657, hasilnya 16 miliar 457.850 miliar. Untuk 2011, 25 miliar 200 juta rupiah dikali dengan 0,571, hasilnya 14 miliar 389.200 juta rupiah. Dari tahun 2012, 25 miliar 450 juta rupiah dikali dengan 0,497, hasilnya 12 miliar 650 juta rupiah. Jadi untuk jumlah PV kas bersihnya, hasil dari ini semua dijumlahin, jadi hasil akhirnya yaitu 83 miliar 827.850 juta rupiah. Selanjutnya, saya akan membahas mengenai payback period atau PP. Metode ini digunakan untuk mengetahui berapa lama waktu yang dibutuhkan agar investasi dapat kembali. Pada tahap ini, perhitungan dilakukan dengan membandingkan nilai investasi awal dengan kas bersih yang diterima setiap tahun, sehingga dapat diketahui jangka waktu pengembalian modal. Jadi, karena tiap tahunnya beda, kita menghitung investasinya dikurang dengan proses tahun pertama. Investasinya yaitu 120 miliar dikurangi dengan 24 miliar 750 ribu rupiah.
Hasilnya yaitu 95.250.000. Lalu hasil dari investasi dikurang dengan proses tahun pertama, dikurangi lagi dengan proses tahun kedua yaitu 24.900.000, hasilnya yaitu 70.350.000. Lalu hasil ini juga dikurangi dengan proses tahun ketiga yaitu 25.050.000 rupiah. Hasilnya 45.300.000. Dan hasilnya lagi dikurangi dengan proses tahun keempat yaitu 25.200.000 rupiah. Hasilnya 20.100.000.000 rupiah. PP sama dengan hasil ini yaitu 20.100.000 rupiah dibagi dengan proses tahun kelima yaitu 20.450.000 lalu dikali dengan 12 bulan, hasilnya yaitu 9,4 bulan atau 9 bulan. Jadi berdasarkan perhitungan yang diperoleh, PP kurang dari umur investasi. Umur investasinya yaitu 5 tahun, maka proyek tersebut layak untuk dijalankan. Lanjut, saya akan membahas mengenai average rate of return atau ARR. Metode ARR digunakan untuk melihat tingkat keuntungan rata-rata suatu investasi pada bagian perhitungan. ARR dihitung dengan membandingkan laba rata-rata setelah pajak terhadap rata-rata investasi. Kemudian dinyatakan dalam bentuk persentase. Jadi, rumus ARR yaitu rata-rata EAT dibagi dengan rata-rata investasi, kemudian dikali dengan 100%. Rata-rata EAT sama dengan total EAT dibagi dengan umur ekonomis. Jadi total EAT yaitu hasil dari pertambahan EAT yaitu 6.350.000 dibagi dengan umur ekonomis. Umur ekonomisnya yaitu 5 tahun. Jadi 6.350.000 rupiah dibagi dengan 5, hasilnya yaitu 1.270.000 rupiah. Selanjutnya kita menghitung rata-rata investasi. Rata-rata investasi sama dengan investasi dibagi 2. Investasinya yaitu 120 miliar. $120 miliar ini dibagi dengan 2, hasilnya yaitu 60 juta. Jadi ARR sama dengan 1.270 dibagi dengan hasil rata-rata investasi yaitu 60 juta dikalikan dengan 100%, hasilnya yaitu 0,21%.
atau kita bulatkan menjadi 2,1%. Selanjutnya ARR dikali dengan investasi. ARR-nya yaitu 2,1% dikali dengan investasinya 120 miliar. Hasilnya yaitu 2.520.000 rupiah. Jadi karena lebih besar dari model kerjanya yaitu 1 miliar. Jadi karena lebih dari model kerja, maka proyek layak. Berikutnya yang keempat, kita akan membahas mengenai net present value atau NPV. Metode ini digunakan untuk mengetahui selisih antara nilai sekarang dari kas masuk dengan nilai investasi awal. Dalam perhitungannya, kas bersih tiap tahun akan didiskontokan terlebih dahulu, kemudian dijumlahkan dan dibandingkan dengan nilai investasi awal. Jadi, rumus untuk menghitung NPV yaitu total PV kas bersih dikurangi dengan PV investasi. Total PV kas bersihnya yaitu 80.827.850.000 rupiah berdasarkan yang kita hitung tadi. Dikurangi dengan PV investasi. PV investasinya yaitu senilai 120 miliar. Jadi total PV kas bersih dikurangi dengan PV investasi yaitu min 36.172.150.000 rupiah. Jadi karena NPV hasilnya negatif, maka proyek ditolak. Lanjut, yang kelima, membahas Profitability Index atau PI. Metode ini digunakan untuk melihat perbandingan antara nilai sekarang kas masuk dengan nilai investasi. Perhitungan PI dilakukan dengan membagi total present value kas bersih dengan nilai investasi awal, di mana investasi dinyatakan layak jika nilai PI lebih dari 1. Rumus untuk menghitung PI yaitu total PV kas bersih dikurangi dengan PV investasi. Total PV kas bersihnya sama dengan kayak perhitungan yang NPV tadi, yaitu 83.827.850.000 rupiah. Dibagikan dengan PV investasinya yaitu 120 miliar. Sama dengan 0,6 kali. Jadi berdasarkan nilai PI yang kurang dari 1, maka proyek ditolak karena hasilnya 0,6, jadi kurang dari 1. Terakhir atau yang keenam, kita akan membahas mengenai Internal Rate of Return atau IRR. IRR merupakan tingkat pengembalian internal dari suatu investasi. Pada tahap perhitungan IRR dilakukan dengan mencari tingkat bunga yang membuat nilai NPV sama dengan 0. Biasanya menggunakan metode interpolasi. Jadi sebelum kita menghitung IRR, terlebih dahulu kita mencari tabel cash flow pada DF 1%. Cara menghitungnya yaitu untuk tahun pertama yaitu 2008, rumusnya yaitu 1 dibagi 1 plus 0,01 dalam kurung dipangkatkan dengan 1.
Jadi hasilnya yaitu 0,990. Untuk tahun yang kedua yaitu 2009, caranya juga sama, tetapi yang membedakan adalah pangkatnya diganti dengan 2, jadi hasilnya 0,980. Untuk tahun ketiga pangkatnya diganti dengan 3, hasilnya 0,970. Dan untuk tahun keempat pangkatnya diganti dengan 4, hasilnya 0,960. Dan untuk tahun yang kelima dipangkatkan dengan 5, yaitu hasilnya 0,951. Lanjut menghitung PV kas bersih. PV kas bersih diperoleh dari perkalian antara prinsip dengan DF. Jadi 24.750.000 dikalikan dengan 0,990, hasilnya yaitu 24.502.500. Untuk tahun kedua 24.900.000 dikalikan dengan 0,980, hasilnya 24.402.000 rupiah. Untuk tahun ketiga hasilnya 23.328.500. Untuk tahun yang keempat hasilnya yaitu 24.192.000 rupiah. Dan untuk tahun kelima yaitu 24.202.950. Untuk jumlah PV kas bersihnya yaitu penjumlahan antara PV kas bersih tahun 2008 sampai dengan 2012. Jadi hasilnya yaitu 120.627.950. Lanjut untuk menghitung kutub nilai NPV positif. NPV sama dengan PV kas bersih dikurangi dengan investasi. PV kas bersihnya yaitu 120.627.950 dikurangi dengan investasinya yaitu 120 juta. NPV sama dengan 627.950. Lanjut menghitung IRR-nya. IRR sama dengan I1 plus total PV positif dikurangi investasi dibagi dengan total PV positif dikurangi total PV negatif, lalu dikalikan dengan I2 dikurang dengan I1. Diketahui I1-nya yaitu 1% ditambah dengan total PV positif. Total PV positifnya yaitu 120.627.950 dikurangi investasinya yaitu 120 juta dibagi total PV positifnya juga sama 120.627.950 dikurangi dengan total PV negatifnya yaitu 117.130.850.000 rupiah dikalikan dalam kurung I2 nya yaitu 15% dikurangi I1 nya yaitu 1% sama dengan 0,01% atau kita bulatkan menjadi 1%. Jadi berdasarkan nilai IRR yang diperoleh maka proyek ditolak karena IRR kurang dari bunga pinjaman atau 1% kurang dari 15%. Jadi bunga pinjamannya yaitu 15% dan IRR-nya 1%, maka proyek ditolak. Dari hasil perhitungan seluruh kriteria penilaian investasi tersebut, dapat ditarik kesimpulan mengenai kelayakan investasi. Apakah proyek tersebut layak untuk dijalankan atau sebaiknya tidak dilanjutkan?
Demikian pemaparan yang dapat saya sampaikan. Semoga video presentasi ini dapat membantu dalam memahami konsep dan perhitungan manajemen investasi. Terima kasih atas perhatiannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.